Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Bertemu lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam acara podcast via live IG dan YouTube Taufik Saguanto, yaitu podcast Saling Sapa. Dan pada edisi hari ini tanggal 4 tanggal berapa sekarang? 14. 14 ya. Tanggal 14 Oktober 2020 kita mendatangkan seseorang yang luar biasa, pengabdiannya luar biasa buat lingkungan, terutama sungai-sungai yang sekarang mulai tercemar sama limbah plastik. Kita kedatangan teman kita bernama, saya biasa nyebut Mas Berlin. Ya, ini beliau lah. Mas Berlin ini gimana salamnya Mas? Salamnya kalau saya nyebut apa gimana? Sabar Pungli. Mengalir luar biasa. Oke, keren banget. Jadi itu salamnya mereka. Dan komunitas Sabar Pungli ini bisa dibilang komunitas yang gak banyak slogan. Mereka langsung aja aksi, di mana ada sungai yang dilaporkan sama warga sedang bermasalah karena banyak pencemaran terutama plastik. Mereka langsung rame-rame langsung turun jalan dan langsung bersihkan langsung. Mungkin aku mau nanya Mas ya sedikit kesampaian gitu. Awalnya komunitas Sabar Pungli itu berdiri tahun berapa dan penggagasnya siapa Mas? Sabar Pungli adalah sebuah gerakan sosial movement yang diawali dengan gerakan air bicara, di mana kita melakukan sebuah gerakan sosial movement bersama teman-teman komunitas. Jadi saya di sini mewakili teman-teman karena Sabar Pungli bukan sebuah organisasi, tapi gerakan yang digagas oleh teman-teman penggiat lingkungan Kota Batu. Nah, di mana kita berkumpul pada tanggal 30 September 2017, kita mengawali dengan satu semangat bahwa sungai adalah salah satu peradaban dan sebuah ruang kebudayaan punya sejarah panjang terhadap perjalanan di negeri ini. Dan akhir-akhir di abad ini, akhirnya sungai itu sudah kehilangan fungsi, di mana sungai dulu tempat peradaban dan sekarang sudah menjadi tong sampah. Kita dengan teman-teman berupaya. Jadi kita menggagas bersama dengan 55 komunitas. Sabar Pungli bermarkas di Jalan Agus Salim 13 Kota Batu. Digagas oleh teman-teman penggiat lingkungan. Salah satunya adalah kami. Tapi semuanya ada 7 orang sebetulnya. 7 orang yaitu dari disiplin ilmu yang berbeda, punya semangat peduli bersama, mengajak masyarakat bagaimana memberikan sebuah gerakan, yang mana gerakan ini yang kita awali dari gerakan bersama akhirnya menjadi gerakan masif. Gerakan masif selama hari ini mulai minggu sampai minggu besok ini 131 minggu. Jadi 131 minggu gerakan ini menyampaikan pesan-pesan bahwa sungai bukan tong sampah, bagaimana kita mengangkat bahwa sungai juga fungsi-fungsinya yang sangat strategis dulunya sebagai tempat mata air, yang hari ini terjadi pendangkalan sedimentasi, terjadi pembuangan sampah domestik, yang dulu sebuah harapan bahwa sungai itu adalah tempat yang sangat indah. Mungkin Mas Taufik juga bisa merasakan kenangan apa yang Iya. sungai itu. Jadi kalau aku lihat sungai itu dulu Mas ya. Sungai itu masa kecil kita itu pasti zaman dulu kan belum ada playground ya Mas. Iya. Jadi playground kita kalau darat ya mungkin di jalan, di lapangan. Kalau kalau pengen main air ya kan nggak semua orang punya bisa bayar kolam renang saat itu. Jadi ya ke sungai Mas. Itulah. Jadi sungai itu dulu sangat strategis dalam kehidupan tradisional dan kearifan masyarakat yang hari ini kita hilang. Jadi kadang-kadang kita ngomong dengan banyak gerakan, kita bersihkan sungai bersama-sama. Tapi rohnya, bahwa kita punya kenangan-kenangan masa lalu terhadap sungai itu. Inilah yang kita bangkitkan. Mengajak generasi-generasi milenial yang belum pernah tahu. Kalau hari ini orang ngomong sungai sudah sangat menjijikan. Iya Mas. Iya. Sungai itu sama dengan selokan besar lah Mas kalau buat itu. buat anak sekarang gitu. Apalagi
kehidupan ini di dunia ini kan kita memerlukan air. Betul. Bagaimana kita berbicara kesucian dan kebersihan sungai. Sungai adalah sebuah ritual besar Betul. masyarakat. Sungai sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Loh, bagaimana kalau kita ngomong kebudayaan tinggi, tapi sungai kita tidak berbudaya? Lah, Ya. ini. Ya jadi apa ya Mas ya, kalau aku lihat ya, jadi aku sampai merinding sampean bilang ya itu sebuah sumber peradaban. Air sebuah bentuk kearifan lokal di mana kecanggihan apapun, teknologi setinggi apapun, ketika orang lihat sungainya saja ya sudah mencerminkan budaya manusianya, sudah mencerminkan kualitas manusianya gitu. Apalagi sekarang kan makin kesini orang lebih simpel ya, orang carinya yang gampang-gampang aja. Udahlah, mereka pikir dibuang ke sungai terus hilang Mas, sampahnya terus hilang, itu kan lucu itu. Terus di awal Mas, kan nggak mungkin, kalau sekarang sudah nomor berapa Mas? Terakhir nomor berapa? Nomor 130. 130, Besok berarti ini sudah 130 minggu 3 beli tahun. ya. Iya. 3 Serat- tahun ya, termakan pandemi 3 bulan ini. 3 bulan. Jadi kalau ada Saber Pungli nomor sekian-sekian itu menandakan minggu keberapa Iya. sudah sebuah komunitas ini sudah berperan untuk mengambil sampah secara langsung turun ke sungai. Ada satu hal Mas yang buat aku itu apa namanya Mas ya, mikirnya kan tauku Mas tuh sudah bisa sukses ngumpulin banyak orang gitu kan. Di awal untuk ngajak teman-teman terus kemudian yang turun sampai banyak gitu, kalau di awal-awal kan cuma berapa orang itu di awal ceritanya sih Mas. Gini, jadi kita ngajak nyoba karena ini karena bukan sebuah kelembagaan ataupun organisasi. Jadi kita melakukan sebuah diskusi bersama dengan teman-teman ini. Bagaimana minggu besok kita melakukan sebuah gerakan di anak Sungai Berantas atau di Sungai Berantas bagian desa, karena kita bergerak di hulu. Yang melintasi 14 kota kabupaten ini kita bergerak di hulu, Batu sebagai sumber dari titik nolnya Berantas. 14 kota kan kabupaten ya. Iya, Kalau diurut ya sampai ke laut ya. Iya, nanti 14 kota kabupaten, Batu Malang kota, Blitar kota kabupaten, sampai terus mana Jombang kota kabupaten, Sampai balik Sidoarjo. Iya, balik Sidoarjo dipisah langsung menuju Surabaya. Lah, ini kita ngawalinya yaitu kita ngajak teman-teman. Setelah itu kita nyoba datang ke desa dengan kearifan lokal, ada kebudayaan desa yang harus kita angkat. Karena saya juga berangkat dari Resik Kalen. Jadi Resik Kalen. Resik Kalen. Oke. Kita melebur menjadi Saber Pungli. Ini adalah salah satu gimana bahwa sungai dulu kita mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kalau kita membersihkan sungai di sini? Di sini sungai dulu ini ada tempat peradaban. Masa anak yang baru lahir saja sebuah kemuliaan bagi orang tua dimandikan di sungai. Betul, Hari betul. ini sungai sudah hilang fungsinya untuk itu. Lah, ayo kita akhirnya masyarakat di desa itu bergerak secara gotong royong dengan konsep kami bumbu podomoro. Jadi membawa tumbler sendiri, kaos tangan sendiri, membawa makanan sendiri, bergerak 1-2 jam kita selesaikan sungai itu. Memang tidak pernah selesai. Betul. Kita membersihkan 1 minggu sekali, tapi orang membuang sampahnya 1 menit sekali. Lah, tapi dengan gerakan ini kita tetap istiqomah nyoba menyampaikan pesan-pesan lingkungan terhadap fungsi sungai. Akhirnya desa lingkungan bergeraklah, baik Karang Tarunanya, forum anaknya, terus ibu-ibunya. Nah, di sini kita juga merajut dengan semua komunitas yang peduli lingkungan, atau mungkin teman-teman Batu Lokal Guide ada di sana. Karena dia bisa mereview dengan TV-nya, dengan kameranya, akhirnya kita bisa menjadi trending topik di dunia kemarin. Dan itu, Keren. salah satu motivasi inovasi kita bahwa sungai itu ruang bermain yang sangat indah. Keren. Jadi tidak harus kita takut terhadap sungai. Bahwa ibu-ibu nenek-nenek kita dulu itu bangga mandi di sungai dengan airnya. Bagaimana sih orang-orang alim zaman dulu, para pendahulu kita juga, bagaimana dia memanfaatkan air ini sebagai tempat untuk menuju kepada rohnya. Nah ini, air ini kita ngomong suci, kan itu. Ternyata airnya ini sudah suci bener enggak? Nah, berarti ada tanggung jawab moral kita. Betul. Nah, tanggung jawab moral kita untuk bisa membersihkan.
bahwa dengan kebersihan sungai, nah disinilah nantinya fungsi air, fungsi sedimentasi, fungsi irigasi bisa berjalan dengan maksimal. Siapa yang melaksanakan? Masyarakat itu sendiri. Gitu. Aku jadi sampean ketika ketika tadi ngomong bahwa sungai itu sebuah cerminan kebudayaan. Jadi mungkin kalau zaman dulu itu sejarah-sejarah besar di dunia itu semua nggak jauh dari sungai. Iya. Bahkan bahkan budaya sungai itu lebih tua dari laut. Dan memang di mana ada sungai disitulah ada peradaban. Dan aku jadi inget dulu, jadi kalau anak baru lahir itu minimal nyuci ari-arinya atau plasentanya itu di sungai. Terus kemudian mulai dari mereka istilahnya angon, istilahnya dimana cari makan hewan-hewan ternak mereka, menggembala. Terus kemudian pada saat budayanya sudah mulai maju, kemudian di sanalah tempat lalu lintas perdagangan, ekonomi. Dan aku sempat mikir, pernah diceritain dulu gini Mas, dulu kalau dari laut di Surabaya itu langsung masuk, ini langsung ke Berantas Mas, sampai ke Kerajaan Doho Kediri sana. Loh, kalau sekarang ya jangan lihat sekarang Mas, katanya kalau dulu kapal-kapal pedagang itu langsung masuk dari dari pelabuhan Dermaga, dari Dermaga itu mereka langsung kapal tuh masuk menyusuri sungai itu sampai ke pusat kerajaan yang ya memang ada di sungai-sungai besar kan, Kerajaan Kediri apa itu. Jadi dari situ aku ngerasa kita ngalami kemunduran ya secara kebudayaan. Di sekarang kan nggak canggih banget Mas, naik motor, mobil itu buat aku nggak canggih banget gitu. Jadi gini Mas, mungkin Mas Taufik bisa merasakan keren mana sih orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Kita semuanya sudah terfasilitasi, tapi keren mana? Keren dulu. Dia punya peradaban. Sekarang ini orang ngomong bahwa kerajaan besar di Jawa Timur itu adalah dari aliran Sungai Berantas. Betul Mas. Nah, mulai Kanjuruhan, bahkan aku bilang peradaban aku gak ngomong Mas, istilahnya aku nggak cuma ngomong Jawa Timur Mas, bahkan nasional Mas. Betul. Bahkan Nusantara ini Ciliwung membentuk kerajaan Tarumanegara. Betul, keren. Kertanegara dibentuk dari Sungai Asahan, Sriwijaya gitu. Nah, itu adalah peradaban sungai. betul. Dan jangan lupa ada satu hal yang sebetulnya orang pemerhati sungai itu diberi jaminan. Oke. Mohon maaf ya, ayat apapun menyampaikan bahwa orang-orang yang dimuliakan, yang mendapat kemuliaan di kemudian hari, dia akan tempat-tempat yang mulia dialiri sungai dengan madu sebagai penghiasnya. Minumannya apa? Jahe. Berarti bahwa tanaman endemik di sepanjang sungai dan yang lainnya ini adalah kunci-kunci surga. Kenapa kita hancurkan? Kita yang hancurkan Mas. Kita Itu sudah berkhianat sama leluhur kita Mas. Nah inilah kenapa orang-orang dulu dengan bahasanya, coba gini, jangan sampai tanah-tanah itu nanti kamu rusak karena nanti barang alusannya itu hilang. Loh, karena apa? Orang-orang dulu tidak paham bahwa ini ada mikroba, ada untuk unsur-unsur hara yang untuk tanah ini. Karena dengan bahasa dia, bahasa mantek dia menyampaikan pesan ini. Loh, tapi hari ini kita dengan pesan yang begitu, dengan undang-undang yang kuat ataupun dengan aturan yang kuat, selalu dilanggar. Kenapa? Karena tidak punya emosional terhadap perilaku alam itu. Ya, trouble kita itu memang sekarang emosional. Iya. Tidak pernah terbawa oleh jadi kecerdasan emosional kita sedang terganggu berat sekarang. Jadi di mana Mas ya? Kalau nggak kelihatan secara materi menguntungkan itu apapun dikorbankan gitu, nggak mikir panjang. Iya. Dan ya bener sih Mas, kalau aku ngomong sampean cuma komunitas ini seminggu sekali gitu kan. Sedangkan orang buang tiap menit, memang kalah pasti dengan yang buang. Tapi ya, kalau daripada diem kan Mas makin dosa. Lah ini, kenapa berarti sumber daya manusia kita
di negeri yang sangat indah dan bagaikan altar surga. Betul. Kita punya tempat-tempat yang sangat indah. Kenapa di tempat-tempat yang hanya 4 musim sungainya sangat istimewa? Betul. Di luar. Kenapa? Karena sumber daya dan kesadaran manusia ini. Nah, sebetulnya orang-orang dulu sudah sangat keren. Kenapa memperlakukan sungai sebagai ruang kebudayaan, ruang ritual dan spiritual? Nah, bagaimana membangun spirit terhadap ketahanan air ini? Nah, maritim akan bisa besar dulu, tidak hanya maritim di laut, tapi maritim di sungai. Oke. Atau Ini kemaritiman darat ini juga ini air tawar ini. Ini benar-benar. Jadi maritim itu maksudnya ya nggak hanya di laut. Tidak di laut. Maritim ini kan sebuah transportasi dengan aturan undang-undang dan aturan perilaku lalu lintasnya. Lalu lintas laut kenapa? Kan tidak ada kapal tongkang, ada gini. Nah, kita berbicara kembali kepada gerakan Sabar Pungli. Sabar Pungli adalah sebuah gerakan sosial movement yang memang kita berharap bahwa Batu ini bukan tong sampah. Bahwa bagaimana wisatawan yang hadir bisa menikmati, bahwa dijadikan rumah kedua hadir di Batu. Tapi bagaimana? Merubah perilaku. Betul. Nah, perilaku inilah. Jadi kita bukan seorang Aladin dengan tongkat wasiatnya langsung bisa. Teman-teman gerakan yang cinta lingkungan tidak hanya Sabar, banyak. Tapi bagaimana? Karena kami ini berjalan masif, tetap merangkul teman-teman itu semua. Betul. Ya, kita tidak menaifkan, karena kita tidak menjadi sebuah pahlawan, tapi kita ini akan memberikan jejak. Jejak-jejak inilah gitu. Ada yang dikatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Orang Jawa juga ngomong karwo cae, cikar ini dawa teracae. Sudah nggak jejak-jejak kita tertinggal di belakang untuk generasi ini. Bahwa sungai yang sudah ditinggalkan jejak kepada ini. Saman ngomong nenek moyang Mas ya. Berarti Saman punya pendahulu zaman dahulu. Betul. 200, 300 tahun atau 100 tahun, 500 tahun ke depan. Sampai juga akan dianggap nenek moyang generasi berikutnya. Iya betul. Sudah Dan kita sudah apa yang kita tinggalkan? nggak ada Mas. Jadi kalau buat aku sekarang justru sebenarnya yang sering aku renungin Mas, bahwa kita itu dulu sama leluhur kita itu sangat bangga. Leluhur kita itu yang Mas bilang itu punya jejak-jejak spiritual, kebudayaan yang bisa kita pakai sekarang gitu. Makanya aku nyebutnya ini kemunduran Mas. Karena kalau jejak-jejaknya hanya digital tuh nggak ada Mas, nggak lama Mas. Jadi dan nggak bernilai sebenarnya. Karena mereka cuma sekedar bully-bulian aja nanti. Iya, cuman apa ya, nilainya kecil sekali gitu. Terus bicara Batu karena 14 kabupaten kota. Dosanya orang Batu Mas kalau 14 kota ini sampai mendapatkan air yang nggak layak gitu kan, bisa dibilang gitu. Ternyata gini, Batu punya elevasi yang cukup dengan curahnya beratas. Jadi sorry ini ininya ini mic-nya. Sorry, sampai balik. Nah, itu mic-nya. Oh iya. Mic-nya sampai keluarin. Sip. Ya, ngomong Batu ya memang kita ngomong dosa adalah dosa kita bersama, dan ini dianggap dosa turunan, berarti kita juga yang sudah dianggap sebagai masyarakat yang diorangkan, berarti kita memang sekali masuk sungai berarti juga kita juga menanamkan dosa. Betul. Kenapa? Bahwa Batu dengan elevasi yang tinggi, berarti mana yang memang tempat untuk pembuangan sampah di sungai yang sangat dominan adalah antara Malang sampai ke Kediri, Blitar sampai Surabaya. Betul. Karena air di sungai berantas di Batu bukan untuk pertanian. Oh gitu. Lah, sawahnya di atas. Oh iya benar Mas. Sawahnya di atas, benar, berantasnya di bawah. Benar Mas. Terus kapan kita memanfaatkan? Ini kan hanya memanfaatkan anak-anak sungai yang masuk ke berantas. Oke benar. Nah, sampah ini yang kita selesaikan di anak-anak sungai yang berantas. Lah ayo dari hulu kita menyelesaikan di hulu Kota Batu bersama, biar tidak menjadi dosa bersama. Yang di tengah hulu adalah Kota Malang, Kabupaten Malang, terus nanti yang ada di pertengahan menuju hilir mulai dari Blitar, Kediri sampai Sidoarjo. Ayo kita selesaikan bersama. Dengan apa? Kesadaran terlibat masyarakat untuk peduli terhadap fungsi sungai. Bandar-bandar besar
Betul. Kenapa ada namanya Bandar Lor, Bandar Kulon? Oh iya ya. Lah, ini kan bandar sungai yang ada di anak berantas. Iya ya. Gak main-main Mas ya. Jangan, karena apa? Mohon maaf ya. Di Malang saja ada sebuah sungai peradaban yang bagus. Ada sungai Bango Amrong, sungai Metro. Itu peradabannya masing-masing Mas ya. Masing-masing yang membesarkan Kanjuruhan, membesarkan Singosari. Oh ya Allah. Lah, Ya. Sengguru. Nah, Iya ya, ini gak ada kepikiran. prestasi-prestasi besar yang memang ini. Itu nanti ahlinya yang ngomong kan gitu dalam posisi ini. Dan ini ada prestasi-prestasi besar yang bagaimana peradaban sungai ini sebagai patirtan, sebagai wangan, pembuangan, sebagai larangan, sebagai pantangan. Sudah enggak? Ini menjadi kearifan lokal, menjadi hukum-hukum adat. Dihidupkan lagi Mas mestinya. Nah, berarti harus sepadan sungai, bantaran sungai atau masyarakat yang dilintas di sungai ini harus ada pamong-pamong air. Pamong-pamong air. Iya, pamong banyu, Jogotirto, Jogotirto. Iya. Nah, ini dihidupkan kembali dengan aturan-aturan. Dengan apa? Ada rembuk-rembuk. Berarti sistem pemerintahan kita ini sebenarnya makin jauh ya dari kebudayaan yang sesungguhnya. Jadi sampai sedetail itu ada Jogotirto, ada pamong-pamong air. Pamong air. Karena yang saya tahu Mas, sekarang itu yang bagian daerah air sungai Das ada di sini kebetulan tetangga ya. Dia tugasnya dulu itu sepanjang sungai itu ada penanggung jawabnya. Tapi kata beliau setelah aku pensiun itu bukan tambah banyak loh Mas, jumlah pegawainya. Tapi aku ini pensiun terus tinggal berapa juga. Jadi istilahnya apa ya Mas? Entah aku ngomong itu dinas, entah apa, dinas irigasi atau apa, aku kurang paham ya. Cuman itu kayaknya bukannya tambah besar, itu tambah kayaknya makin nggak ada. Jadi itu sejalan dengan perkembangan zaman Mas. Sekarang ini di mana ruang-ruang terbuka hijau untuk bahwa Malang khususnya dulu adalah ruang agraris dengan pertanian yang sangat bagus, dengan aturannya, dengan adanya Candi Badut sebagai pendulum untuk melihat astronomi pertanian. Betul. Itu konon ceritanya demikian. Betul. Jadi yang aku tahu Badut itu Mas ya. Jadi orang itu bisa melihat dari titiknya Candi Badut. Iya. Itu bisa tahu berarti musim hujan udah mulai dekat. Nah, terus musim kemarau masih panjang. Itu bahkan dari titiknya Candi Badut itu yang aku pelajari ya bisa tahu Mas. Nah itu Mas Taufik, kenapa? Berarti di sini pertanian dan masyarakat agrarisnya dulu sangat besar. Canggih juga Mas. Sangat canggih karena pernah Mas Dwi juga dan teman-teman di buku kitab dan juga para prasasti menyampaikan ada daerah-daerah Sima. Sima itu daerah yang dibebaskan untuk tidak membayar pajak karena di situ ada kualifikasi khusus. Itu dari hasil apa? Dari pertanian. Ada lumbung taninya, pola cocok tanamnya. Nah inilah sungai. Oke. Jadi sampai ada daerah yang sama sekali kerajaan manapun itu tidak berhak mengambil pajak dari situ. Karena dia adalah lumbung-lumbung pertanian. Pertanian yang untuk para pedanda, untuk para pandai besi, untuk para pembuat senjata. Nah itu kan ada di prasasti Sangguran juga itu dimasukkan itu kalau nanti buka sekarang googling kan juga bisa. Nah itu dari di situ ternyata di Malang ini mulai Merjosari itu sampai Ngantang itu juga ditemukan perkebunan besar yang dialiri oleh sungai dulu. Betul. Nah ini di sini berarti ada kebudayaan yang sangat tinggi. Jadi kenapa kita ini berpesan sungai? Sungai satu sebagai ruang kebudayaan, satu sebagai ruang edukasi, dan juga yang ketiga ruang irigasi. Bagaimana orang-orang ini memanfaatkan air sungai daripada kita mengolah air sungai. Banyak tempat-tempat mandi yang hanya dimandikan orang jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 5 sore mandi. Sisanya air buat apa? Yang bersih sekali itu sisanya buat apa Mas? Kenapa kok tidak ada lumbung-lumbung air? Begitu sungainya dibersihkan dengan tematik, kami menggagas dengan teman-teman munculnya sungai tematik, kita buat di situ dengan ikan endemik khas Berantas. Ada baderbang, terus ada
kas batu, ada Iwak cucut. iwak cucut, Iwak cucut itu iya. zaman kecilku Nah, ada, itu. sekarang nggak ada. Nah itu ada namanya sengkareng, ada namanya kotes. Kotes, Nah, ini. terus ada udang itu yang Ada aneh. udang sungai. Loh, ini kan berarti sudah ada sebuah. Loh, kenapa biotik dan Anakku sudah nggak main itu, Mas. Nah, disinilah kami dengan teman-teman berkeinginan, andai kan masyarakat ini sudah tergerak dengan sadar, kami juga membuat ruang-ruang sungai tadi dengan kita menebar ikan, terus akhirnya membuat perpustakaan. Ayo kita nyemplung sungai. Makin aku ngerasa bahwa kita cuman berasa maju aja, Mas. Aslinya kita ngalami Ya kemunduran. maaf Mas. ya, Fata Morgana. Betul, Mas. Sekarang dengan orang punya HP hari ini, Dianggap maju. loh ya, maaf ya, orang-orang yang sudah bisa pesiar ke luar negeri, di antara punya HP dengan pekerjaan cukup, itu berapa orang? Betul. Zaman dahulu itu, ini anaknya ini lulusan ini. Loh, berarti orang-orang tua dulu dengan ketahanan pangan yang cukup, dengan pekerjaan yang matang, bisa memberikan pendidikan yang bagus. Betul. Padahal saat itu akses pendidikan karena kita masih terjajah, Mas ya. Itu kecil banget, Mas. Lah, ini berarti kan ruang untuk ruang berkompetisi tinggi. Nah, Dan mereka sanggup berkompetisi dengan orang Eropa saat itu karena kayak Bung Hatta itu lulusan Leiden. Lah itu. Bisa mereka bersaing. Akhirnya saya dengan teman-teman menggagas sebuah konsep pentahelik. Bahwa menyelesaikan sungai tidak cukup dengan kearifan. Menyelesaikan sungai tidak cukup dengan gerakan beratus-ratus orang. Mengajak siapapun terlibat. Tapi setelah hari Senin dia sudah tidak punya bekas jejak terhadap minggu yang kemarin dia lakukan. Bagaimana pentaheliknya? Kita mengajak teman-teman akademisi. Kita mengajak teman-teman media. Kita mengajak kesatuan TNI Polri. Kita mengajak pemerintah. Kita mengajak pengusaha. Ayo, kita selesaikan satu titik mata air ini dari hulu untuk menuju peradaban yang baru. Air. Karena kita akan kehilangan air. Malang saja sumber mata airnya di mana? Nggak ada, Mas. Oh, ya. Dari batu, Mas. Lah, dari batu. Terus orang Malang merasa bahwa di sini tempatnya di batu. Pernah ada membawa pohon menanam di batu? Nggak pernah, Mas. Airnya sih diambil. Kita bukan masalah. Iya, bukan mau istilahnya ngundat-ngundat ngomong Jawa. Tapi ayo bareng-bareng. Iya, tapi kalau mau nanya realistisnya kayak aku orang Malang ya. Ayo bareng-bareng. Apa pernah nanam pohon? Oh, ternyata ini di sini ada sumber Cinde. Sumber Cinde ini mengaliri Malang, sumber Minalun Malang. Tapi aku tak nggawa sih pohon satu yang saya tanamkan bahwa ternyata satu tetes air di kota saya ada peradaban sungai yang akan hilang di kota ini. Betul. Nah, iya, Mas. Ini kita satu kesatuan yang tidak belum bisa mikir dipisahkan. sampai ke sana ke kearifan kita ya. Andai kan kearifan itu terjadi, berarti sepanjang Sungai Berantas mulai dari Unmula, UMN sekali kita selesaikanlah sampai jembatan Brawijaya. Betul. Di situ banyak titik-titik mata air yang tertimbun. Terus pernah nggak tertata, terdeteksi batu andesit, batu ini yang dulu menjadi peradaban. Oh, ini ternyata buat keramik, yang ini bisa buat candi, buat sudah nggak tertata. Iya, belum. Nah, di sini ruang edukasi, Mas. Belum, Mas. Sebenarnya kalau mau diurut kayak gitu memang ada lekuk-lekuk sungai itu memang batunya untuk spesialis untuk candi. Betul. Terus kemudian ada struktur tanah gimana yang digunakan jadi semacam gerabah dan itu semua ada industrinya, bekas-bekasnya ada, tapi kita kan belum istilahnya belum apa ya, Mas ya, belum diinventarisasi lagi. Iya, maksudnya diinventaris lagi. Diinventaris ulang karena itu kalaupun sekarang kayaknya nggak berguna, tapi pasti ke depan pasti berguna, bener. Kenapa dengan gerakan sabar? Saya juga pernah dengan Mas Taufik bergerak bersama. Saya ingat itu di Sabar ke-49 mungkin. Ya, 49. Iya, itu bagaimana kita sore hari mengangkat sebuah ternyata kalau satu kesatuan yang tidak dipisahkan, kami bukan pekerja pengangkat sampah. Betul. Tapi kami memberikan sebuah inspirasi. Jadi kadang-kadang ada teman, loh,
Ini hanya pencitraan. Ngasih Bukan. tahu dengan tauladan. Nah inilah. Benar. Akhirnya ternyata Mas Taufik hanya membawa solder dengan membawa lem. Sudah jadi sepeda antik. Iya. Loh, kenapa kalau ini life skill tidak kita gagas? Ini. Nah, Jadi ini. Iya. Ini kelihatan nih sudah. Nah, sudah kelihatan. Ini sangat-sangat inspiratif. Bahkan gelas-gelas ini dari recycle. Ya, ya sampah yang di sungai, Mas. Di sungai depan sini, Mas. Nah, inilah. Hari ini seorang inspirator muda di negeri ini, di kota ini masih. Tapi lagi, Mas, dianggap pencitraan. Ayo kita tampil. Dianggap Masalah pencitraan atau tidak, wong kita ini dalam posisi wong bahasa kami dengan teman-teman, wong kober ambek pelaur, Mas. Wong kober ambek Tapi pelaut. pelaur, Iya. kober gelem negeri rezeki lain, kok pelaur men yang lainnya jalan-jalan. Kamu tahu enggak perjalanan Wong kami aku bersih- kober, kon kok sik pelaur Iya, gitu ya. lah itu. Itu Kok cuman sik bahasa pelaur. Malang yang tahu Lah, tuh, iya, Mas. itu. Orang Cuman Malang. Malang, iya ya. Lah, itu. Cuman yang pasti yang ketawa itu pasti orang Malang. Orang Malang. Aku kober kok kon pelaur gitu. Iya, sama tahu enggak? Hmm. Begitu saya mengangkat kasur di sungai bersama-sama, ada orang naik sepeda nanya, Mas ada kejadian apa? Dengan nasibnya dia buang sampah. Ya apa ya? Saya tanya, mohon maaf, Bapak ini masih muda ya, minimal Sekolah. punya pendidikan yang cukup. Iya. Iya. Loh kenapa? Kan lebih praktis, pemerintah tidak menyiapkan. Bukan masalah pemerintah atau menyiapkan atau tidak. Rumah sampah harus apa dibersihkan oleh pemerintah? Kan tidak kan? Enggak. Kita membersihkan rumah ini karena kita pengen sehat, keluarga kita pengen cerdas. Betul. Dan kita mau beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita ini punya ruang-ruang peribadatan yang benar. Sampai gini loh, Mas. Terus akhirnya sampah-sampah buang Nah, iya. di sungai. Sampean ngerti nanti kalau sampean di depan rumah ini sampai orang perumahan itu nulis saya akan miskin 7 turunan kalau buang sampah di sini. Gitu. Itu loh masih dibuang. Itu akhirnya menjadi apa? Hanya menjadi logo di kaos. Iya, terus. Loh, lah inilah. Jadi kenapa sih? Sebuah perubahan itu memang dilakukan tidak bisa serta-merta. Tapi Pernah ngingetin orangnya malah lebih marah dari aku. sering. Sama jadi apa? Mau pemerintah saja diam kok zaman sok. Lah, Saya iya. berkali-kali katakan, saya dibully teman-teman sering. Loh, tapi saya mikir, mohon maaf ya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Dia saya mengatakan inna amalu binniat. Betul. Saya bagian penginginkan dong, saya mau ketemu sampainya harus mandi. Iya. Berarti kan saya harus bersih. Betul. Berarti kalau masanya wajah saya, berarti saya melihat lingkungan saya harus minimal bersih. Betul. Nah inilah kenapa Sabar Pungli punya inspirasi mengajak teman-teman bermain di sungai. Ayo kita angkat, kita bersenang-senang di sungai, kita menyampaikan, kita bukan pekerja. Bener. Bukan nggak digaji. Kita bukan pekerja itu dan kita tidak menawarkan pekerjaan untuk mengangkat sampah sungai. Betul. Tapi kita punya kesadaran untuk bisa memberikan sebuah edukasi. Betul. Kita undang, suatu saat kami juga punya angan-angan. Tapi sering sudah kita lakukan. Bagaimana sedekah sungai. Besok hari Minggu kita juga menanam pohon, satu pohon satu nama. Nah ini untuk tujuannya apa? Iya. Aku berarti harus sudah punya beberapa pohon adopsiku gitu. Aku punya salah anak angkat satunya gitu. pohon, iya. Sama tidak harus dilakukan. Bahwa setiap orang yang mengambil sungai, mengambil sampah di sungai, sudah disuruh bawa soda sama bawa lem, sudah dia punya kreativitas yang cukup. Ini mahal, Mas. Bener. Nah, hari inilah life skill. Bagaimana kita berbicara recycle, reuse, dan reduce. Tapi kita tidak pernah ini. Dulu, ya mohon maaf ya. Ngomong itu saya zamannya Jawa ngomong pekerjaan. Gak ngomong reduce. Iya ya pekerja. Pekerjaanmu itu loh, gak kau rezeki dah. Kok numpuk di rumah. Iya. Lah, orang sudah memikir. Punya pogo, Loh, punya kita garing. punya loh ya. Aslinya istilah itu punya duluan loh, Mas. Loh, kita punya. Iya ya. Nah kenapa saya ngomong bumbu podomoro dengan gerakan ini? Siapa? Sampai datang membawa bekal sendiri. Daripada dimakan di rumah, dimakan bareng-bareng walaupun Iya ya. tapi dengan gerakan bersama. Loh iya dulu. Ya sekarang sih keren tumbler sih Mas. Tapi zaman kakek nenekku dulu ke mana? Kayak ke pasar terus apa namanya ke sawah. Iya. Itu bawa kendi. Tumblernya orang zaman dulu kan. Mohon maaf. Heeh. Hari ini orang-orang menyikapi pandemi sebuah penyakit. Bagi para penggerak lingkungan harus juga sadar bahwa dulu setiap gerakan apapun di depan rumah ada padasan. Padasan buat buat Cuci cuci tangan.
Sudah ada duluan. kendi di depan rumah. Iya. Loh, hari ini kan ada untuk hand sanitizer dan mencuci tangan. Loh, itu Sejarah- berarti sebetulnya perilaku lama, Sejarah berulang. bukan sesuatu yang Bukan baru kalau buat Iya. kita. Buat kita bukan Iya. baru ya. kenapa untuk meradang tenggorokan dan yang bagaimanapun lahir kendi itu cukup kok. Iya ya. Nah, Mas. itu sudah TDS-nya bagus, boleh dites. Iya, betul. Heksagonalnya benar. Betul. Loh, kenapa kita harus bingung dengan Aku jadi ingat dulu itu ada kendi, ada padasan. Nah, Jadi kalau siapapun yang haus, kita gak usah pamit, ambilan nggak apa-apa, itu buat Minum. orang. Iya. Lah, Ada yang satunya buat cuci tangan, Tangan. itu siapapun. lah, sama nyoba air di kendi. Hmm, Diminum berapa orang? Ada penyakit yang menular gara-gara air di kendi. nggak ada, Mas. Nah, Nggak gitu kan. Bahkan kendi itu ada yang ngomong karena dia semakin tua kendi itu apa namanya? Semakin- Si kumannya itu nggak bisa hidup di situ. Kenapa? Alam tidak tercemar dengan apapun. Iya sih. Sekarang zaman beli kendi 300 tahun yang lalu zaman kasih air hari ini. Nggak apa-apa. Tapi di depan sampah ini knalpot yang demikian, terus akhirnya terjadi Oh, iya. pencemaran udara di situ. Oh iya Mas. Lah apa nggak bakteri nempel, Mas? Iya Mas. Lah faktornya dari mana? Dari air. Iya Mas. Benar. Tidak ada kendi lumutan zaman dulu, Mas. Nggak, loh, makanya itu Mas hari aku ini ngomong. kenapa kok lumutan? Berarti organ air ini begitu tercemar dengan zat-zat yang demikian. Oke. Ini. Nah inilah harus duduk bersama yang saya sebut tadi pentahelik tadi, duduk bersama. Kami tidak bisa memviralkan secara media. Teman-teman yang memang bisa memviralkan, ayo diambil ini. Nah seperti sama dengan podcast ini. Ini kan kita juga menyampaikan pesan-pesan lingkungan Betul. yang bisa dilihat orang-orang yang di media. Soalnya orang tuh masih berpikirnya instansi Mas. Kalau sudah dianggap bening, bersih itu berarti cukup. Kalau buat aku itu masih kemunduran. Air mineral dengan air bening bedanya di mana? Ya, bening tapi kan beda Mas Nah, ini, esensinya Mas. air mineral adalah air yang sudah terproses. Betul. Ya, tapi kalau air bening, air yang tidak terproses karena tidak tercemar hanya bening. Iya. Nah ini Selesai. Terus, nah ini selesai. Nah Selesai. di sinilah. Terus kalau mungkin untuk sesuatu ritual dan yang lainnya sah apa tidak? Oh iya. Oh iya. Ngomong mustakmal dan yang lain. Iya. Terus sekarang kita ngomong kita ini ahli agama, tapi tidak pernah berpesan terhadap air yang akan digunakan oleh umat kita, teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Iya. Gangga Jamuna, Zam-Zam dan yang lainnya itu adalah pesan-pesan ritual dan spiritual. Itu simbol dari simbol dari kualitas air Mas. Kualitas air bahwa di pusat-pusat peribadatan agama apapun, Ada air yang disimpan yang ada di situ adalah air yang terbaik. Nggak pernah pakai air yang nggak terbaik. karena ada perilaku dan melihat fungsi. Lah hari ini kan tidak ada perilaku dan melihat fungsi air, fungsi sungai. Iya. Nyoba sekali-kali luangkanlah waktu 1-2 jam kita jalan-jalan sepanjang bantaran sungai atau jalan-jalan yang di pinggiran sungai. Apa yang kita rasakan? Sungai itu sebetulnya identiknya di depan rumah, bukan di belakang rumah. Akhirnya menjadi tempat Dan di sampah. belakang, di belakang. Jadi kotoran di rumah baik itu dari kotoran rumah tangga dan dari Sedimen. hasil Ya. jamban Iya Mas. dibuang di sungai. Betul. Terus sampai nanti ngomong suci. Enggak Mas. Terus Meskipun sampai mau secara ngomong memang secara dua kola kan airnya tersuci, tapi begitu dia sampai detail Mas, berubah bau, rasa, itu sudah nggak bisa buat bersuci Mas. betul. Lah, sekarang terus mau ngomong gitu. Apa botol aqua yang buat botol-botol, mohon maaf, botol-botol air mineral yang di dalam botol yang buat kita butuh. Walaupun memang ada aturan yang demikian di mazhab yang lain. Tapi kita yang di negeri yang kaya dengan air yang Nggak lucu Mas, melimpah. nggak lucu Mas. Buat aku nggak lucu Mas. Ketika sampean harus Beli airnya dikemasi, beli air kemasan juga cuci. ya, dikemasi terus kita jual, itu loh Mas sebenarnya sebuah kejahatan buat aku Mas. Itulah. Jadi kita pesan kepada generasi ke depan, kita tidak saling mengolok si A si B, Iya, betul. tapi kita berpesan kepada generasi ke depan dengan sebuah contoh. Ya. Kita ajak, pernah nggak anak-anak kita yang sudah berumur ini diajak minimal 1 jam aja kakinya dicelupkan di air sungai. Walaupun Untung itu aku depan
Sungai, Mas. Nah ini. Aku masih Nah, diberkahi. gerakan bagaimana? Ya. Selain gerakan sabar, saya juga ingin mengajak teman-teman terinspirasi. Gerakan ngecilup kaki di sungai. Betul. Ada nggak rasa jijik dan rasa takut di saat melepas sandal atau sepatu? Oh, kalau sekarang iya, Mas. Nah kenapa? Kalau memang merasa jijik, kenapa nggak kamu bersihkan? Biar tidak jijik. Betul. Jangan menyalahkan yang A yang B. Oh iya, iya. Ya, itu. Nah, Iya. kalau gerakan ini berjalan dengan masif, otomatis keberkahan alam. Ya masa mau nyalain Nabi, Mas. Nabi bilang kan, nah daging paling enak itu kambing. Nah orang-orang tua sekarang merasa tua, gak wani aku makan kambing. Loh, yang salah itu dagingnya apa orangnya? Ya ini kalau yang salah saya anggap pola pikir, Mas. Iya. Orang-orang tidak salah karena Kata Nabi kan daging yang diberkati paling enak ya kambing. Tapi orang dan air yang diberkati air sungai, Mas. iya, air yang Sampai diberkati. akhir zaman yang dikatakan surga, air mengalir di bawahnya madu sebagai air. Jadi tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi Allah itu selalu menggambarkan surga itu adalah bahwa tempat yang ditinggikan dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sebetulnya dikasih surga dunia. Kenapa? Sudah, Mas. Orang Indonesia ini sudah dikasih surga duluan dan kita ngerusak. Ini. Jadi saya juga merinding, bukan saya mengatakan si A si B. Ini adalah sebuah ritual sungai. Baru kadang-kadang kenapa sih orang itu di sungai kadang-kadang membawa bunga. Orang di sungai ini membawa dupa. Iya. Tujuannya apa? Memberikan pengingat kepada alam, mengingat kepada manusia bahwa di sini dulu ada pusat peradaban yang harus kita hadapi. Bunga ini yang sebuah persembahan. Betul. Ini loh, kepada pacar sampai berikan mawar. Betul. Loh, kenapa kepada leluhur kita tidak memberikan doa dengan bunga itu? Dupa itu apa? Aroma. Iya. Masa mau kita kasih kentut? Iya. Jadi, Enggak kalau nyalain. dibedakan. Enggak, ya aku. Loh, orang di pinggir Ka'bah itu sambil orang lagi tawaf kan langsung nyiapin dupa keliling. Itu makto atau gari makto? Iya, ya kok itu makro lah, Mas. Nah inilah. Jadi kalau kita berbicara alam yang dijaga, Penghormatan merupakan penghormatan ke alam. nah, itu nenek moyang, para leluhur, para nabi, Betul. yang memberikan. Lalu kita nanti mau dihormati apa di sekian abad berikutnya? Enggak ada, Mas. Kita kayaknya dilupain ya, kayak ini loh, Mas. Nah, kita akan menjadi orang tua yang hilang. Iya, hilang bener, Mas. Kalau kita kayak gini kelakuannya, Mas. Kita akan menjadi orang tua. Jangan ngomong, Ma Berlin, kebiasaannya membersihkan sungai. Buset. Kalau memang tidak diikuti kesadaran bersama. Saya pencitraan, saya tidak dapat apa-apa. Enggak oleh, mestinya sampai sekarang jadi anggota DPR. Oh tidak. Apapun yang kita lakukan kalau kita hanya punya tujuan menjadi sesuatu, Nggak jelas. kita tidak akan pernah memberikan sesuatu. Enggak akan. Biar alam yang menjaga. Mohon maaf, ini adalah sebuah perjalanan ibadah, Mas. Betul. Kita orang tua. Perjalanan spiritual sih Iya. buat aku, iya. Jadi bagaimana sih spirit? Spiritual itu kan spirit. Spirit untuk melakukan sebuah perubahan yang dilakukan menjadi. Jadi ritual kalau aku bisa ngomong ini ya. Jadi sebenarnya kita saking sayangnya sama seseorang, itu kita akan ngasih seikat bunga. Sama dengan leluhur kita, saking rasa terima kasihnya sama alam, dia juga ngasih bunga. Tapi kadang-kadang kan gitu. Dianggap ininya, diambil sisi mistiknya. Tapi kadang-kadang orang-orang hanya ikut beliau. Pernah nggak ngomong sebuah ritual? Di sini ada sebuah kerajaan besar yang dulu membuat peradaban pertanian. Orang Malang Raya itu beras, gak beras Karang Ploso, gak tuku beras. Enggak, iya, zaman Karangploso, belas Karangploso, iya. Malang Kota pun yang ngomong beras Karang Barang Ploso, iya. Sekarang di Karang Ploso ada nggak beras? Enggak ada, Mbak. Pampers Mas sekali. Enggak ada beras. Apanya yang orang buat perumahan semua? Oh, ini. Jadi akhirnya perilaku ini kita hilang kebudayaan yang tertinggal. Bagaimana kita menciptakan kebudayaan baru? Dengan bagaimana sungai terbentuk dengan benar, kita membuatlah dengan vertical garden, dengan hidroponik yang kita tanam. Mungkin dengan barang-barang recycle kita bisa menanam padi, Betul. menanam jeruk di sepanjang ruang terbuka hijau. Aku pengen ngajari anak-anak itu bibit padi. Karena aku nggak yakin juga anak-anak kita tahu cara membuat pembibitan padi. Aku nggak yakin. Tidak pernah ada. Iya. Di pelajaran pendidikan apapun. Enggak. Dulu ada lagu namanya Desaku yang Ku Cinta. Iya. Hari ini lagunya Nggak ada.
begitu naik kereta api duduk, orang sudah terbayang imajinasinya. Saya belum pernah diajak orang tua saya naik kereta api. Iya. Nah, hari ini tinggal googling, tinggal datang ke stasiun. Anakku itu selalu tiap tahun itu ke rumah neneknya. Iya. Itu di Jember. Karena di sana masih ada kebun tebu, ada padi tada hujan. Iya. Dan anakku kalau nggak ke sana kayak nggak lengkap. Dulu orang tua mengajak anaknya tiap minggu, walaupun hanya membawa sebungkus nasi Iya. di pinggir sungai. Betul. Hari ini Nggak ada. kehilangan. Akhirnya ngomong lingkungan. Mungkin saya dengan teman-teman, semua teman penggerak lingkungan. Mungkin hari ini saya mewakili kalian semua. Tapi setelah itu jejak kita ini sudah tertinggal. Belum Mas, jauh Mas. Ini yang saya takutkan. Iya. Saya bukan segalanya, Mas. Saya hanya mau pelaut. Yang pelaur. Saya mau pelaut. Wong pelaur Itu. kayak gini loh. Kayak aku buat sebuah karya itu loh. Karya ini. Kon kok pelaur sih Kok sampai pelaut? sampai Rasa kok kelompok. iya. Nah, itu. Iya, Nah. sampai kok pelaur. Inilah kenapa sih orang-orang dulu membuat sebuah karya besar yang sekarang menjadi mahakarya. Ya karena orang-orang yang punya empati terhadap alam. Betul. Nah, kita simpati sudah dengan gerakan. Tapi empati kita bagaimana? Nah, dengan gerakan ini, mungkin dengan podcast kita ini, kita memberikan pesan. Betul. Ayo kita buka empati kita. Bahwa Yang kita di takutkan sepanjang tuh rumah kita ini ternyata kita tidak punya sepadan sungai, tidak punya bantaran sungai, langsung dinding rumah. betul. Terus bagaimana kita menyelamatkan generasi ke depan? Wong sungai saja tidak kita hargai, kita buang sampah. Bagaimana kita berbicara ke peradaban? Iya. Besar. Mau ngomong peradaban tinggi kayak apa ketika dia sama sungai nggak menghargai. Terus bagaimana mereka akan menghargai lingkungannya ketika tiap hari itu pohon-pohon ditebang tanpa guna buat apa? Ini orang ahli batik pernah cerita. Sungai adalah nadinya kain kami. Sungai adalah telaganya pewarna kami. Ya, Kenapa? Mungkin kalau sisa limbah dari pewarna itu boleh saya buang di halaman rumah sampean, atau mungkin di bak rumah, kan nggak boleh. Nggak Di boleh. sungai lah telaga-telaga warna terhadap peradaban budaya berbusana. Padahal Itu orang ahli batik pernah cerita. batik zaman dulu itu kan dari malam yang sama sekali nggak merusak. Dan pohonnya, pewarnanya ini adalah dari pohon-pohon endemik yang ada. Pohon endemik dan memang warnanya itu warna alam yang sama sekali nggak ada sisa perasaan batiknya itu diminum pun Airnya nggak apa. diminum, dibuang di mana? Iya, di sungai. Sungai kan? Iya. Tidak mungkin kan di bak-bak rumah tangga orang. Nggak mungkin. Ataupun di selokan orang. Nggak Nah hari ini kan ngawur. Nah inilah, bahwa sungai adalah telaga-telaga warna kan. Betul. Ini sangat indahnya ada orang tua yang pernah di satu tempat. Iya, kalau kita mikirnya apa-apa kita buat bahwa orang dulu itu penghargaannya di mana mata-mata air itu mereka kasih sajen itu bukan untuk apa, itu untuk bentuk Bentuk konservasi, Mas. konservasi. Bentuk konservasi. Mohon maaf ya. Kita Muslim, kita punya leluhur. Orang-orang pensiar agama apapun dekat dengan sungai dan telaga tidak. Loh, aku ngomong Mas, sampai peradaban tinggi itu di Timur Tengah pun Mas, Sungai Gangga, Jamuna, sungai itu masih sungai itu katakanlah Efrat. bukan di Timur Tengah, katakanlah Islam ini kan sama Timur Tengah dekat Mas. Iya. Mulai Efrat, peradabannya Harun ar-Rasyid itu semua peradaban Mesir zaman Musa itu semua di sungai. Sungai Nil, sungai apa? Sungai Nil. Itu menciptakan peradaban besar. Betul. Terus kita di sepanjang sungai pernah nggak menciptakan peradaban besar untuk diri kita sendiri? Enggak. Nah inilah. Yang ada kita ada perusakan besar-besaran di sepanjang Kadang-kadang kita sungai. diam dan berkompromi. Ya, sudahlah. Memang kalau memang kita nggak kuat untuk ini, kita diam. Tapi kita lakukan gerakan secara itu. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Betul. Minimal apa bekal ilmu yang kita berikan, apalagi di musim pandemi ini. Pernah enggak Mas Taufik didatangi orang, Mas, karena pandemi kami punya anak-anak di kampung kami ini, daripada main HP diajarin dong buat resep. Aku sudah. Sampai yang nawarkan kan, Iya. tapi tidak ada orang yang meminta. Iya. Ya kan apa?
Terus selalu berorientasi terus dengan- udah jalan, udah ada protokol kesehatan, aku masih dibully. nah ini Mas, orang-orang besar sampai pun ini, bagi saya bukan siapa-siapa. Paling kekuatan untuk mengatakan itu hanya 1 sampai 1 tahun. Betul. Yang terpenting kita memang punya niat ini. Kita diproses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Apa yang kita lakukan, teman tidak suka, bagi saya nggak peduli Mas. Iya. Kenapa? Wong saya juga tidak merugikan dan saya tidak bergaining dengan teman dalam posisi. Lah, ini Dan kita nggak nyari apa-apa. Inilah. Terutama nggak nyari hidup loh Mas Nah, dari ini. betul. Inilah gerakan teman-teman Jabar. Kenapa kok digemari dan semua teman-teman mau bersama? Betul. Karena kami lakukan dengan gerakan yang lurus. Betul. Ono ya dipangan bareng, legano ya padha mingkem bareng. Iya. Yang penting hari itu kita mengangkat sedimentasi berapapun jumlahnya. Belum tentu bersih yang Belum, kita kerjakan. Tapi kita sudah memberikan sentuhan kepada alam. Itu. Kalau kita ngomong, waduh, sabar tiap hari tapi nggak pernah bersih. Ya sama Mas. Iya. Ya sama aja suruh ke dia gini. Ya udah kalau gitu kamu mandi setahun sekali. Kalau besok tahu kita sekarang mandi kan besok berdaki lagi. Terus mau berhenti mandi kan nggak mungkin. Saya selalu dalam hati kecil saya mendoakan teman-teman siapapun dalam koalisi yang tampak ataupun tidak tampak melakukan gerakan terhadap sungai. Saya mendoakan semoga tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan segalanya. Kenapa? Amin ya Allah. Sangat-sangat orang yang peduli terhadap sungai. Itu sangat-sangat bagi saya adalah pahlawan masa depan yang tidak harus dilihat. Betul. Karena dengan air-air yang hari ini di Surabaya disuling, di kota lain disuling, di luar negeri pun air laut disuling. Betul. Karena kenapa? Sungai sudah kering. Nggak ada lagi sampai ngambil air laut. Nah, air laut. Air laut datangnya juga satu memang diciptakan dari laut, tapi yang terbanyak dari delta-delta dari sungai-sungai. Loh, air laut itu ternyata ya bahan bakunya dari sungai-sungai. Dari sungai bisa merasa asin karena ada percampuran yang lain dengan ini. Kalau sungainya hilang berarti air lautnya mengering. Iya. Betapa dahsyatnya. Naudzubillah, jangan sampai kita dihadapkan di dunia di posisi itu. Aku kalau bisa udah mati ya Mas pas pada saat itu terjadi Mas. Kayaknya selesai kita Mas. Inilah, mohon maaf, sampaian saya ini mungkin generasi kita ini bisa punya leluhur, alhamdulillah. Kita ini adalah masyarakat injuritan Mas. Nyebutnya masyarakat injury time. Loh kenapa? Iya. Alam sudah menunjukkan gejala-gejalanya sudah tua. Iya, udah tua dan sudah harus diakhiri. Belum pernah ada sebuah penyakit yang demikian ini sudah menjadi mendunia. Pak Geblok itu sudah diselesaikan dengan ritual pertobatan yang lain. Hari ini tobat sampai yang belum pernah hilang. Berarti ada yang salah. Aku sampai mau nangis Mas. Betul. Nah, berarti alam ini sudah ada berakhir. Ayo kita berikan ruang-ruang doa. Jangan melihat saya apa, kamu apa. Oh, nggak bisa Mas. Kebenaran tuh, Iya. kebenaran tuh gini Mas. Bisa jadi itu Allah minjemin lisan ke sampean. Nggak peduli sama sampean siapa. Iya. Buat aku Ini, seperti itu. Kenapa? Kami dengan teman-teman gerakan ini bukan anak-anaknya seorang pahlawan. Bukan. Kami bukan anak-anaknya pengusaha. Betul. Dan kami bukan pengusaha Betul. yang mampu membeli sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu hari. Betul. Tapi Dan tidak. nggak punya kekuasaan untuk bisa Kami memerintahkan juga tidak siapapun. mampu mempengaruhi pemerintah untuk bisa nuruti omongan saya. Betul. Nah Betul. itu loh. Betul. Tapi saya punya gerakan biar pemerintah melihat. Betul. Kalau sudah dilihat mau dibuat aturan, monggo itu hak sampean karena sampean penguasanya. Saya ini masyarakat. Ya. Tapi saya punya keinginan alam di sepanjang tempat kami adalah alam yang hijau. Kalau sudah di hulu terselesaikan, di tengah terselesaikan, di hilir terselesaikan. Berarti berantas yang mengaliri 14 kota kabupaten tidak ada kekeringan. Betul. Nah, nanti sungai-sungai mana lagi? Betul. Teman-teman ini ada pengawas Karena kita sudah membuat kerusakan, kalau aku hitung ya Mas ya, kita itu sudah mulai kenal plastik itu sudah abad 20. abad 20 plastik terus berapa tahun? Ya udah hampir 100 tahun Mas. Kita Sudah nggak pernah bisa ada kalah. plastik 100 tahun yang hancur? Nggak ada Mas. Belum ada kan? Loh, Sampai bahkan tulisan yang sama terima plastik yang dulu iklan ini aja. ya Berapa tahun? Tidak pernah hancur Nggak, plastik. 120 tahun baru hancur. nggak hancur Mas. Nggak Bahkan hancur. kalau mau fair nggak hancur. Betul. Kalau sudah nggak hancur, apa tanah kita nanti tanah plastik? Ya itu. Apa terus kita tumbuhan kita plastik?
Untung organ kita ini ada yang menciptakan. Legendanya pabrik mas, model mesin bolak-balik mas. Betul. Iya. Kan itu kan. Jadi kenapa kita kadang-kadang merasa kita tidak tercemar? Sudah tercemar. Sudah. Tapi organ kita ini ada yang menciptakan secara sempurna dan maha sempurna. Iya. Ya kita nggak mikir sampai sejauh itu. Nah inilah kenapa perjalanan spiritual dan ritual sungai itu tadi ternyata memberikan pelajaran kita untuk sedikit ikrar. Wis kok woco nggak sungai? Belum. Kita ngomong kebersihan wis ricik nggak wajah Belum. kita. Sudah Bahkan bersih nggak sungai di muka. Kalau buat aku ya Mas ya, sampai menebang satu pohon tanpa alasan itu akan dihunjamkan ke api neraka kata Nabi. Mohon maaf. Itu memang artis di depannya apa? Di saat besok kiamat tapi di tangan kamu ada biji pohon atau biji kurma. Iya, tanam. Kamu tanam. Karena haknya biji hanya itu. Biji ini lebih mulia daripada kamu kiamat itu. Iya. Kiamat ini memang kodok dan kodar. Iya. Tapi ini kehidupan. Tapi ini kehidupan. Jadi besok kiamat pun itu kamu tanam karena memang berarti menebang. Banyak kan orang menanam hari ini. Tapi cara menanamnya bagaimana? Sudah nggak dia berpikir bahwa besok 1 minggu lagi saya lihat tanaman saya ini akan tumbuh dengan benar seperti kita merawat anak ini. Hanya ditanam besok mati berarti kita ini menginvestasikan pembunuhan besar-besaran terhadap pohon. Iya, yang sering nggak tahu gitu Mas. Nah itu. Begitu penghijauan tapi nggak ada yang ngerawat. Gimana? Ayo awalilah dengan niat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bahwa Tuhan kita, Tuhan kalian yang kita sembah ini punya kehendak terhadap alam ini. Kita hidup di alam yang sama, yang harus kita jaga, kita rawat. Saya bukan orang baik Mas. Enggak, aku juga bukan orang baik Mas. Nah itu. Tapi balik buat aku itu nilai-nilai kebaikan. Membuat nilai kebaikan dan aku nggak berhitung kita siapa atau apa. Iya, miskola. Iya, untuk sedikit pun meskipun sebesar biji zarah kita mulai lah. Nah inilah menanamkan kebaikan. Orang lain boleh mencibir, lelangnya begini, saya hanya berpikir. Kenapa kita tidak suka duduk bersama? Betul. Sekarang ini zaman ngomong ada kopi, ada gini. Iya. Kopi itu adalah ngolah pikir. Nah, bagaimana pikir terolah tidak menjadi sesuatu yang menjadi fata morgana atau ngayung. Harus ada teman berdialog. Muncul solusi. Keren. Nah ini, di sinilah kalau kita saling dialog dengan berbeda, tapi hanya satu niatan. Jangan tinggalkan satu pohon ini walaupun belum kering. Betul. Akan mati. Betul. Berikan dia kehidupan agar dia akan memberikan tumbuh pohon-pohon kecil di sana. Betul. Kalau sudah dijadikan paving, hancurlah pohon besar itu sebagai kenangan tanpa membuat pesan apa. Ya, beliau ini nutup kata-kata podcast kita dengan luar biasa bagus. Jadi kita hanya pohon besar itu sebenarnya merekam berjuta kenangan dari orang yang berteduh di bawahnya gitu kan. Dan ada sebuah tangisan dan kegembiraan. Kegembiraan pohon tersebut jadi saksinya itu. Dan dengan mudah sebuah pohon sekarang kita bunuh tanpa sebab, dan itu kata Nabi, tinggal kamu akan dihunjamkan ke dalam neraka, entah neraka dunia atau neraka akhirat. Secara neraka dunia kita mesti dimarahi orang, kena denda dan yang lain. Betul. Ya itu Mas. Jadi semoga sedikit kita berdiskusi ini ngobrol ngalor ngidul menjadi sebuah manfaat. Insyaallah. Gerakan kami sabar tetap berkeinginan mengalir luar biasa menjadi sebuah inspirasi teman-teman yang lain. Kami tidak dalam posisi inilah gerakan kami yang terbaik, tidak. Tanpa kalian kami tidak akan bisa berjalan bersama. Keren. Ya itu teman-teman, sebuah inspirasi yang cukup panjang. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Saya dan Mas Berlin ini cuman apa sih gitu. Semua kita kembalikan pada diri kita bahwa kita sudah berdosa pada generasi mendatang, bahwa kita tidak meninggalkan jejak apapun. Bahkan apa yang ada itu kita sudah hilangkan dan kita rusak dengan masif. Semoga ini jadi sebuah renungan buat kita semua. Terima kasih. Bertemu lagi di next episode Saling Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.